Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Duri Melati, tempat di mana kisah-kisah misteri, horor, dan kejadian di luar nalar disajikan dengan alur yang mengikat dan suasana yang mencekam. Di balik harum melati, tersimpan duri-duri kisah yang tajam, menusuk rasa penasaran, dan membangkitkan bulu kuduk. Bersiaplah, karena cerita kali ini mungkin akan menghantui tidurmu malam ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kamu tidak tertinggal cerita-cerita horor berikutnya. Sekarang, matikan lampu, pasang headset, dan mari kita mulai ceritanya. Matahari pagi baru saja naik, tapi dapur warung nasi milik Ibu Tika sudah dipenuhi asap dan aroma kaldu sapi yang menggoda. Ia berdiri di depan panci besar, mengaduk pelan kuah grombiang, sambil sesekali mengelap keringat di dahinya. Pak Dart, suaminya, sedang membersihkan meja, sedangkan Reno, anak bungsu mereka, masih terlelap di kamar belakang. Namun, yang terasa aneh pagi itu bukanlah aroma masakan atau suara panci berdenting, melainkan kesunyian yang menyesakkan. Warung itu biasanya mulai ramai sejak pukul 7. Apalagi warung nasi grombiang adalah makanan khas Pemalang yang dicari banyak orang. Tapi entah kenapa, belakangan ini hanya 1 atau 2 orang yang datang. Kadang tak ada sama sekali. Sepi lagi, Tik, kata Pak Darto pelan. Suaranya berat, seperti baru bangun tidur, tapi nada lelah di ujung kalimatnya sangat terasa. Ibu Tika diam, matanya tajam menatap mangkuk-mangkuk kosong yang sudah disiapkan sejak subuh. Ia lalu melirik jam dinding. Sudah jam 8:30. Bukan waktu yang terlalu pagi untuk mulai khawatir. Apa karena Ibu Lulu itu ya? Gumamnya dengan suara rendah, hampir seperti bicara pada dirinya sendiri. Pak Darto tidak menjawab, tapi mereka berdua tahu jawabannya. Persaingan yang tak adil warung milik Ibu Lulu, yang berada hanya 2 rumah dari tempat mereka, tiba-tiba menjadi primadona. Dulu warung itu biasa saja, menunya pun hampir sama. Tapi sejak beberapa bulan terakhir, orang-orang berbondong-bondong makan di sana. Antrian panjang, kendaraan parkir berderet, dan bahkan pedagang lain ikut numpang untung. Apa sih rahasianya dia? Ibu Tika pernah bertanya pada salah satu langganannya yang pindah ke warung Ibu Lulu. Entah Bu, rasanya beda aja sekarang. Grombiangnya kayak nagih. Enak banget. Setiap makan di sana, rasanya pengen balik lagi. Kata-kata itu menghantam Ibu Tika seperti pukulan. Dia tahu rasa masakannya tidak kalah. Bahkan banyak yang bilang, kuah buatan tangannya lebih mantap dan bumbunya lebih terasa. Tapi entah mengapa, nasib tidak berpihak padanya. Anak-anak dan beban hidup di malam hari. Saat warung sudah tutup, Ibu Tika duduk di ruang tengah rumah mereka yang sederhana. Ia menatap selembar kertas tagihan kuliah dari Rina, anak sulangnya, yang kuliah di Semarang. 7,85 rupiah nol untuk biaya semester dan uang praktikum. Belum termasuk uang kos, makan, dan buku. Ibu Tika meremas kertas itu. Napasnya sesak. Belum lagi si bungsu, Reno, butuh uang untuk seragam baru dan buku sekolah. Ia baru naik kelas 1 SMP. Kadang ia bilang mau ikut les komputer. Tapi Ibu Tika hanya bisa mengangguk sambil tersenyum, pura-pura sanggup. Kita makin jatuh, Dar. Aku nggak tahu harus gimana lagi. Pak Darto duduk di sampingnya. Ia pegang tangan istrinya, tapi tak banyak bicara. Dulu ia buruh bangunan, tapi sekarang hanya kerja serabutan. Kadang jadi tukang parkir, kadang bantu angkut barang di pasar. Semuanya tidak tetap. Kalau nggak ada keajaiban, anak-anak kita bisa putus sekolah. Suara Ibu Tika mulai bergetar. Matanya memerah, pipinya basah. Bisikan dari orang tak dikenal malam itu. Ketika Ibu Tika menutup pintu warung, datang seorang lelaki tua yang tak dikenal. Bajunya kusam, wajahnya penuh keriput, dan matanya seperti berlubang. Ia minta semangkuk grombiang dan duduk di pojok. Setelah makan, dia mendekati Ibu Tika. Lekas kau tutup warung ini malam ini. Ada hal yang perlu kau dengar. Ibu Tika menelan ludah. Lelaki itu menyodorkan sehelai kertas tua yang dilipat 2. Isinya adalah peta menuju sebuah tempat di hutan Kuningan. Ada cara lain untuk menyelamatkan hidupmu, Bu Tika, tapi tidak semua orang berani melakukannya, katanya dengan suara seperti berdesis. Di sana, kau bisa minta kekayaan, tapi jangan pernah menolak syaratnya. Sebelum Ibu Tika sempat bertanya, lelaki itu menghilang ke dalam gelap. Ibu Tika menggenggam peta itu dengan tangan gemetar. Dadanya berdegup cepat. Ia tahu, hidupnya sedang digiring menuju pilihan paling gelap dan mungkin paling berbahaya. Akhir bab 1. Di malam yang senyap, ketika angin bertiup pelan dan bulan tersembunyi di balik awan, Ibu Tika berdiri sendiri di depan rumah. Ia memandang langit, menggenggam peta itu erat-erat di tangan kanan.
Ya Tuhan, Pak, harus sampai sejauh ini. Dari kejauhan, terdengar suara lolongan anjing, disusul dengan tawa kecil wanita yang tidak berasal dari bumi. Pagi datang dengan langit mendung dan udara yang dingin, tapi hati Ibu Tika lebih dingin dari cuaca. Ia berdiri di depan cermin, mengenakan kerudung hitam, memandangi wajahnya sendiri yang tampak pucat. Di meja rias, tergeletak peta tua yang semalam ia dapatkan dari lelaki asing. Garisnya samar, tapi ada satu petunjuk yang paling jelas tertulis di bawahnya. Curug Gongseng, Kuningan, Jawa Barat, tiba di malam purnama. Sendiri, jangan menoleh. Ibu Tika sudah membuat alasan kepada Darto dan anak-anaknya. Katanya, dia mau ikut ziarah ke makam wali bersama teman lamanya. Mereka percaya, dia bawa tas kecil, sedikit bekal, dan hati yang penuh pertanyaan, menuju Kuningan. Perjalanan tanpa tujuan naik bus dari Pemalang ke Kuningan memakan waktu sekitar 5 jam. Selama perjalanan, Ibu Tika hanya diam memandangi luar jendela. Setiap tikungan, setiap pohon yang dilalui, terasa seperti membawa dia semakin jauh dari dunia normal. Di terminal Kuningan, ia turun dan bertanya pada beberapa warga soal arah menuju Curug Gongseng. Kebanyakan dari mereka langsung terdiam atau berpura-pura tidak tahu. Satu kakek penjual kopi hanya berkata, "Jangan main-main ke sana, Bu. Sudah banyak yang gak balik." Tapi Ibu Tika tidak peduli. Matanya sudah kosong. Tekadnya sudah terkunci. Ia berjalan terus menyusuri jalan setapak. Yang makin lama makin sepi. Jalan menuju Curug Gongseng bukan jalur wisata biasa. Jalan itu lebih seperti lorong menuju dunia lain senja di tengah. Hutan langit mulai gelap saat Ibu Tika sampai di gerbang masuk ke kawasan curug. Di sana, ada gapura tua dari batu, ditumbuhi lumut dengan ukiran aksara kuno yang tak ia mengerti. Angin mulai berhembus pelan, membawa bau tanah basah dan bau amis yang tidak biasa. Semak-semak di kiri kanan jalan bergerak-gerak, meskipun tak ada binatang. Beberapa kali, Ibu Tika merasa seperti diperhatikan, tapi tidak ada siapa-siapa. Langkahnya terasa berat, jantungnya berdetak tak beraturan. Tapi dia terus berjalan, masuk lebih dalam ke dalam hutan. Ritual di bawah cahaya purnama. Tiba-tiba, waktu seperti melompat. Hari berganti malam dengan cepat. Dan, seperti perintah di peta, bulan purnama menggantung di langit, besar, bulat, dan anehnya, berwarna merah darah. Di sebuah lapangan kecil di tengah hutan, Ibu Tika berhenti. Di sana ada lingkaran batu seperti altar. Di tengahnya terdapat gentong tanah liat berisi cairan hitam pekat. Dan di sampingnya berdiri sosok tinggi berjubah hitam. Wajahnya tertutup kain, tubuhnya kurus kering. Kulitnya seperti kulit ular yang sudah mengelupas. "Selamat datang, Ibu Tika." Suara makhluk itu serak, tapi jelas. "Kau datang dengan niat yang tepat." Ibu Tika ingin kabur, tapi tubuhnya seperti terkunci di tempat. "Anak-anakmu butuh masa depan. Kau butuh uang. Kami butuh tubuhmu. Adil, bukan?" Makhluk itu lalu menunjuk ke balik pepohonan. Dari kegelapan, muncul sesosok makhluk tingginya 2 kali manusia. Kulitnya merah kehitaman, matanya menyala seperti bara, dan lidahnya panjang menjulur. Bau busuk seperti daging busuk menyengat udara. Ibu Tika mundur 1 langkah, tapi suara dari makhluk berjubah menyuruhnya melepas pakaian. "Tubuhmu adalah harga yang harus dibayar. Kau serahkan kehormatanmu, dan sebagai gantinya, kekayaan akan datang. Warungmu akan ramai, musuhmu akan binasa. Tapi kau tidak boleh menolak. Tidak boleh menoleh ke belakang. Jika menoleh, kau akan kehilangan segalanya." Air mata Ibu Tika mengalir, tangannya gemetar. Tapi bayangan Rina dan Reno terlintas di benaknya. Ia menggigit bibir, dan dalam ketakutan, ia menyerahkan diri. Malam penuh dosa seketika, tubuhnya seperti diselimuti kabut. Suara hewan malam lenyap, hanya ada bisikan, desahan, dan jeritan yang tidak manusiawi. Tubuh Ibu Tika melayang-layang, tidak menyentuh tanah. Jin itu melilit tubuhnya, dan mulai sensor adegan. Cukup diketahui, Ibu Tika melakukan hubungan dengan makhluk gaib sebagai bagian dari pesugihan. Sepanjang proses itu, matanya terbuka, tapi pandangannya kosong. Mulutnya mengucap kata-kata yang bukan bahasa manusia, seperti dirasuki. Air liur dan darah mengalir dari hidungnya. Tubuhnya seperti melawan, tapi jiwanya sudah dijual. Kembali sebagai orang lain beberapa jam kemudian, Ibu Tika tersadar. Ia tergeletak di tanah, tubuhnya telanjang dan penuh bekas luka merah. Gentong tanah liat sudah pecah, makhluk berjubah hitam sudah menghilang, dan hutan terasa sangat sepi. Ia mengenakan pakaiannya kembali dengan tubuh gemetar. Matanya masih mengeluarkan air mata, tapi
Kali ini bukan air mata biasa. Air matanya berwarna hitam pekat, seperti tinta kental. Langkahnya pulang sangat pelan, seperti orang baru selesai dikubur hidup-hidup. Namun, satu hal yang pasti, warung itu akan berubah, dan hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Akhir bab 2, saat Ibu Tika tiba kembali di rumah. Pagi, masih buta, suaminya belum bangun. Anak-anak masih terlelap. Ia berdiri di dapur, membuka panci kuah grombiang yang sudah ia siapkan sebelum pergi. Saat ia mencicipi kuahnya, rasanya jauh lebih nikmat daripada sebelumnya. Namun dari dasar panci, muncul gelembang-gelembang darah yang tak bisa dijelaskan. Di luar, ayam-ayam berkokok, tapi satu ayam mendadak mati. Mendadak lehernya patah sendiri. Ibu Tika tersenyum pelan, lalu berkata lirih, "Anak-anakku, sekarang ibu sudah menyiapkan jalan kalian." Pagi itu langit cerah. Matahari bersinar lembut di atas atap-atap rumah pemalang. Dari kayohan, terdengar suara azan subuh memudar. Disusul aktivitas pagi warga yang mulai menggeliat. Tapi suasana di rumah Ibu Tika terasa aneh. Seperti ada yang berbeda. Seperti ada sesuatu yang belum sepenuhnya kembali dari hutan itu. Di dapur, Ibu Tika tampak sibuk memasak kuah grombiang seperti biasa. Namun kali ini, aroma kuahnya begitu kuat, menusuk hidung. Seperti rempah-rempah bercampur dengan bau darah. Segar, Pak Darto sempat batuk-batuk mencium bau itu. "Kamu nambahin apa sih, Tik? Harumnya kayak nyengat banget." Ibu Tika hanya tersenyum kecil. Matanya merah, kelopaknya tampak kehitaman seperti habis kurang tidur. Tapi senyum itu bukan senyum seorang ibu, melainkan senyum seseorang yang sudah kehilangan sesuatu dalam dirinya. "Resep baru aja, biar rame," jawabnya pelan. Keanehan. Pertama, pengunjung tanpa wajah. Pukul 8 pagi, warung sudah dibuka. Biasanya butuh waktu lama hingga ada yang datang. Tapi hari itu, satu persatu orang berdatangan. Tanpa promosi, tanpa pengumuman. Orang-orang yang bahkan belum pernah ke sana sebelumnya, tiba-tiba berhenti di depan warung, mencium aroma masakan, lalu duduk seperti terhipnotis. Ada bapak berseragam, anak sekolah, pedagang, ibu-ibu, bahkan supir truk yang tak biasa lewat jalan itu. Semuanya makan dengan lahap, seperti tak sadar. "Mantap, Bu, ini grombiang terenak yang pernah saya makan," seru salah satu pembeli, mulutnya belepotan kuah. Namun Ibu Tika sadar, beberapa pembeli tidak mengeluarkan bayangan. Satu pria yang duduk di pojok. Saat dia berpaling, kursinya kosong. Tapi semangkuk nasi di depannya perlahan menyusut sendiri, seperti dimakan oleh makhluk tak kasat mata. Malam hari, suara dari dapur hari pertama setelah ritual. Warung mendadak habis total. Semua makanan ludes. Ibu Tika menghitung uang dengan tangan gemetar. Matanya berbinar, tapi wajahnya tetap dingin. Pak Darto tampak senang, tapi heran. "Ini aneh, Tik. Kok bisa langsung ramai gini? Gak masuk akal. Namanya rezeki. Dar, jangan ditolak," jawab Ibu Tika sambil menatap kosong ke arah dapur. Malamnya, saat semuanya sudah tidur, suara panci beradu terdengar dari dapur. Ibu Tika terbangun. Ia berjalan pelan ke dapur dengan lampu mati. Saat masuk, ia melihat kompor menyala sendiri dan sendok besar mengaduk kuah di panci, padahal tak ada orang. Dan dari uap kuah itu, muncul wajah hitam, matanya merah, tersenyum menyeramkan, dan berbisik, "Kau sudah kuberi rezeki. Tapi ingat, tiap mangkuk yang kau jual, ada yang ikut makan, dan mereka lapar, selalu lapar." Ibu Tika menelan ludah. Tapi ia tidak lari. "Aehan," berkata pelan, "aku sudah memilih jalannya. Ambil saja, asal keluargaku tetap selamat." Rina dan perubahan yang tak terlihat di Semarang. Rina, anak sulung Ibu Tika, tiba-tiba mendapat kabar bahwa biaya kuliahnya sudah lunas. Ada transfer masuk dalam jumlah besar. Ia senang, tapi ada yang mengganggu pikirannya. Setiap malam setelah itu, Rina sering mimpi buruk. Ia melihat ibunya berdiri di tengah hutan, telanjang, tubuhnya berlumuran darah, dan di belakangnya, sesosok makhluk hitam besar menjilat lehernya. Ia terbangun sambil berteriak. Beberapa kali ia melihat bayangan ibunya berdiri di pojok kamar. Walau jelas ibunya di Pemalang, kecelakaan Ibu Lulu, kematian pertama 3 hari setelah warung Ibu Tika kembali ramai. Warung milik Ibu Lulu tiba-tiba sepi. Tak ada pelanggan datang. Bahkan tukang antar bahan pun mulai salah arah. Dan pagi itu, warga digegerkan berita. Ibu Lulu meninggal tertabrak truk besar tepat di depan warungnya. Yang mengerikan, tubuhnya terbelah 2. Separuh masuk ke gorong-gorong, separuh lagi terpental, masuk ke depan warung Ibu Tika. Seperti dilempar sesuatu. Darahnya mengalir sampai ke kaki Ibu Tika, yang saat itu sedang menyapu halaman. Ia hanya menatap diam,
lalu bergumam, satu penghalang sudah diambil. Masih banyak yang harus dibayar. Kegilaan yang mulai tumbuh harung semakin ramai. Tapi semakin banyak pula keanehan yang terjadi. Ada pengunjung yang kesurupan saat makan, muntah, darah sambil teriak. Ini bukan daging sapi, ini bukan makanan manusia. Ada juga yang tiba-tiba menggigit lidah sendiri sampai putus. Satu pengunjung bahkan mati tersedak, padahal belum menyuap makanan. Tapi anehnya, semua itu tidak membuat warung sepi. Orang-orang seperti terlena, ketagihan, terus datang dan datang. Pak Darto mulai merasa ada yang salah, tapi setiap kali ia protes, Ibu Tika hanya menatapnya dengan wajah datar, lalu berbisik, "Diam, Dar," atau "Kau." Yang berikutnya, akhir bab 3, malam itu, ketika warung sudah tutup, Ibu Tika berdiri di depan altar kecil yang ia buat di belakang rumah. Di atasnya ada kepala ayam, segumpal darah, dan tulang-tulang yang hangus dari kegelapan. Suara lirih terdengar, "Berikan lagi, kami lapar, anakmu, suamimu, atau orang lain. Kau pilih." Ibu Tika menunduk, air matanya jatuh. Tapi kali ini, ia tidak menangis karena takut, ia menangis karena sudah tahu siapa yang akan ia serahkan selanjutnya. Sudah 2 minggu berlalu, sejak warung Ibu Tika kembali ramai. Setiap hari, warung itu dipenuhi orang dari berbagai tempat. Uang mengalir deras, nasi grombiang selalu ludes sebelum zuhur. Tapi seiring kekayaan datang, kegelapan juga ikut merayap. Perlahan ke dalam keluarganya, Ibu Tika tak lagi sama. Wajahnya pucat seperti orang sakit, tapi matanya justru semakin tajam. Ia jarang bicara, senyum pun kaku. Suaminya, Pak Darto, mulai merasa rumah mereka tak lagi seperti rumah, tapi lebih seperti kuburan yang menunggu isinya lengkap. Dan malam itu, semuanya berubah. Rina dan bisikan di kosan di Semarang. Rina, anak sulung mereka, tengah bersiap menghadapi ujian tengah semester. Tapi pikirannya tidak tenang. Sejak mendapat kiriman uang dari ibunya, mimpi buruk datang setiap malam. Ia bermimpi, tubuhnya terikat di sebuah pohon besar di tengah hutan. Dari bawah akar pohon, muncul makhluk bertanduk panjang, dan kulitnya dipenuhi belatung. Makhluk itu merayap ke arahnya, dan berkata dengan suara seperti tumpukan, "Tulang yang patah, ibumu sudah menyerahkan kehormatannya. Sekarang gilirannya kamu." Setiap kali terbangun dari mimpi itu, tubuh Rina berkeringat dingin dan bajunya basah seperti habis dicelup air. Bahkan kadang-kadang, dia melihat bayangan ibunya berdiri di sudut kamar kos. Wajahnya penuh luka, matanya tak ada bola mata, hanya lubang hitam yang meneteskan darah. Awalnya, Rina pikir itu halusinasi, tapi suatu malam, saat ia sedang belajar, laptopnya tiba-tiba mati sendiri. Lampu kamar berkedip cepat, lalu padam total. Dan dari belakang, ia mendengar suara, "Rina, pulanglah. Ibu sudah siapkan makan malam. Dagingnya spesial." Rina berbelik, tidak ada siapa-siapa. Tapi di meja belajarnya, ada tulisan merah dari darah. Bayar darah dengan darah. Kesurupan di kampus syari berikutnya, Rina tetap memaksakan diri masuk kuliah. Tapi saat dosen sedang menjelaskan, Rina tiba-tiba berteriak histeris. Berdiri di atas meja, dan mulutnya mengeluarkan suara 2 nada. Seperti 2 makhluk berbicara dari dalam tubuhnya. "Aku bukan dia, dia bukan aku. Darah anak ini sudah dibayar." Tapi belum cukup, mahasiswa lain panik. Beberapa merekam dengan ponsel. Sementara 2 orang mencoba menahan Rina yang kini matanya hitam seluruhnya. Dan tubuhnya bergetar. Ia pingsan. Tapi saat sadar, ia menatap dosennya dan berkata datar, "Jangan makan grombiang lagi, Pak. Di dalamnya ada bagian dari tubuh orang mati." Setelah kejadian itu, Rina dirawat di rumah sakit jiwa. Diagnosa dokter skizofrenia akut, tapi suster yang menjaganya sering ketakutan. Karena tiap malam Rina berdiri menghadap dinding dan tertawa, lalu menggigiti dinding hingga berdarah. Reno. Dan sosok di dapur sementara itu di Pemalang, Reno, adik Rina, yang baru masuk SMP, juga mulai mengalami hal aneh. Awalnya, ia hanya merasa tidak nyaman berada di dapur malam hari. Ia mencium bau bangkai dari arah kompor, meskipun tidak ada apa-apa. Lalu, ia mulai mendengar suara ibu tertawa pelan dari dapur. Padahal Ibu Tika sedang tidur. Malam ketiga, saat Reno bangun untuk minum, ia melihat sesosok makhluk tinggi kurus, berbulu hitam legam, berdiri di dekat panci kuah grombiang. Lidahnya panjang menjulur, dan ia menjilat sendok masak sambil berkata, rasa darah anak-anak segar sekali malam ini." Reno gemetar, tak bisa berteriak. Ia mundur perlahan, tapi lantai dapur seperti berubah menjadi daging hidup, berdenyut-denyut. Di bawah kakinya, makhluk itu menoleh ke arah Reno. Matanya menyala merah,
dan berkata, "Kau yang berikutnya, kalau ibumu ingkar." Setelah itu, Reno pingsan di tempat. Pak Darto mulai curiga keesokan paginya, Reno demam tinggi, ia tidak bisa bicara, hanya bisa menatap kosong. Pak Darto mulai mendesak istrinya. "Ada apa, Tik? Ini bukan rumah lagi. Ini tempat angker. Anakmu kerasukan. Anakmu sakit. Tapi kamu diam aja." Tapi Ibu Tika hanya menatap suaminya dengan pandangan penuh kebencian. "Kau tak tahu apa-apa, Dar. Semua ini kulakukan buat kalian, termasuk buat anak-anakmu." Pak Darto mencengkeram bahu istrinya. Pak, yang sudah kamu lakukan?" Tik jawab. Ibu Tika tersenyum miring, lalu berbisik pelan. "Aku hanya memberi apa yang mereka minta. Tubuhku, darahku, dan sebentar lagi, kalian." Akhir bab 4. Malam itu, Pak Darto tidak bisa tidur. Ia berdoa dalam hati sambil menggenggam tasbih peninggalan ayahnya. Tapi dari luar kamar terdengar suara langkah kaki. Berkaki, lalu suara Reno menangis. Dan suara perempuan yang menyanyikan lagu Nina Bobo dengan nada sumbang dan menusuk telinga. Pak Darto keluar kamar perlahan. Ruang tengah kosong. Tapi saat ia menoleh ke arah dapur, lantai dipenuhi darah, dan di atas meja berdiri Ibu Tika, telanjang. Tubuhnya dipenuhi tulisan kuno. Dia sedang memotong jari sendiri, lalu meneteskan darahnya ke dalam kuah grombiang sambil berkata, "Untuk Rina, untuk Reno, untuk kekayaan, untuk mereka." Pak Darto terdiam, dan dari kegelapan pojok dapur, satu mata merah menyala, menatapnya, siap mengambil lebih banyak. Langit pemalang pagi itu mendung, seolah tahu ada yang akan mati hari ini. Di dalam rumah kecil milik keluarga Ibu Tika, udara terasa dingin dan pengap. Bukan karena hujan tapi karena sesuatu yang tak kasat mata. Sudah terlalu lama tinggal di sana. Pak Darto duduk termenung di ruang tamu. Matanya sembab, wajahnya kusut, dan tangannya memegang Al-Quran kecil yang selalu dibawanya kemana-mana sejak seminggu terakhir. Ia sudah tak tahan lagi. Sejak malam itu ketika ia melihat istrinya berdiri di atas meja dapur, telanjang, memotong jari sendiri dan melafalkan bahasa aneh tidak. Ada malam yang bisa ia lewati dengan tidur nyenyak. Setiap malam, suara-suara ratapan, tawa cekikikan, dan erangan memenuhi rumah mereka. Reno makin parah. Anak itu tidak bisa bicara, matanya selalu melotot, tubuhnya panas, tapi dokter tidak menemukan penyakit apapun. Seakan-akan jiwanya direnggut sedikit demi sedikit. Dan yang paling membuat dada Pak Darto selesai Ibu Tika tak lagi seperti manusia. Upaya terakhir, minta bantuan pagi itu. Diam-diam, Pak Darto pergi ke rumah Kiai Damar, seorang ustaz tua yang tinggal di desa sebelah. Ia menceritakan semuanya tentang warung, pesugihan, mimpi-mimpi, dan perubahan istrinya. Wajah Kiai Damar mengeras. "Kamu harus tahu, Mas Darto, pesugihan yang dilakukan istrimu itu bukan sembarang pesugihan. Itu termasuk jalur kawin silang yang berarti. Bukan cuma harta yang dipertaruhkan, tapi juga keturunan dan darah keluarga." "Keturunan?" Suara Pak Darto bergetar. "Iya," jawab sang Kiai, "anak-anakmu jadi bagian dari tumbal berjalan. Dan kalau tidak dihentikan, mereka akan dijemput satu-satu, lalu diambil jiwanya. Dan istrimu sudah bukan lagi utuh manusia." Pulang dalam ketakutan Pak Darto, pulang dengan dada berat. Ia tahu harus menghentikan ini sekarang. Meski berarti harus melawan istrinya sendiri. Malam pun tiba, angin bertiup kencang. Lampu rumah padam meski listrik normal. Di kamar, Reno menggigil hebat. Mulutnya terus bergerak seperti membaca sesuatu, padahal dia tak bisa bicara. Dan dari luar jendela, terdengar suara ratusan langkah kaki. Tapi tak satu pun manusia. Seperti ribuan makhluk kecil berjalan di atap dan halaman rumah. Pak Darto mengambil sajadah, mulai membaca ayat kursi dengan keras. Suaranya lantang, meski tubuhnya gemetar. Tiba-tiba, Ibu Tika muncul di depan kamar. Istri yang sudah bukan istri, wajahnya tidak seperti biasa. Kulitnya kini kibu-abuan, matanya hitam legam tanpa bola mata, dan di lehernya tergantung kalung dari jari manusia yang mengering. "Kau sudah pergi ke Kiai, ya Dar?" katanya dengan suara seperti dua orang berbicara bersamaan. "Kamu harus sadar, Tik. Ini bukan lagi jalan kita. Kita bisa bertobat." Ibu Tika tersenyum sinis. "Tobat tidak berlaku untukku, Dar. Aku sudah jadi milik mereka. Dan kamu seharusnya ikut bersyukur. Lihat anak kita, semua biaya lunas. Warung kita ramai. Kau hidup tenang, tapi kau malah khianat." Lalu ia menunjuk Reno yang menggigil. "Anak itu belum lunas. Kalau kau ganggu ritual ini, kau..."
yang jadi gantinya. Kematian yang mengguncang Pak Darto langsung menyiram air doa ke arah istrinya sambil terus membaca surat Al-Baqarah. Ibu Tika menjerit keras, tapi bukan seperti manusia, lebih seperti harimau digorok dan logam dikerat bersamaan. Tiba-tiba, lantai kamar bergetar, dinding retak, dan semua lampu rumah meledak satu persatu. Dari langit, darah menetes seperti hujan. Terdengar suara dari segala penjuru rumah. Jiwa laki-laki ini milik kami. Darahnya sudah lama kami incar. Lalu tubuh Pak Darto terangkat ke udara, menggeliat kesakitan. Tubuhnya diputar dengan cepat, dan tulang-tulangnya terdengar patah satu demi satu. Matanya keluar dari rongga. Darah muncrat kemana-mana. Reno hanya bisa menatap dari tempat tidur. Tak bisa berteriak, mulutnya terkunci. Ibu Tika berdiri di depan mayat suaminya yang tergantung di udara, lalu berkata, "Maaf Dar, kau terlalu lembek untuk dunia yang kejam." Tubuh Pak Darto dijatuhkan ke lantai dengan suara keras, lehernya terpelintir, dan tersenyum kecil saat mati kizokan hari rumah yang sunyi pagi harinya. Warga melihat warung tutup untuk pertama kalinya. Setelah 2 bulan, tidak ada aroma masakan, tidak ada asap dapur, hanya bau amis menusuk yang menyebar dari belakang rumah. Seseorang mengintip dari celah jendela belakang, dan mereka melihat Pak Darto tergantung di dapur. Tubuhnya sudah mulai membusuk, tulisan Arab terbalik tertulis di dinding pakai darah. Di bawah tubuhnya ada panci besar berisi kuah grombiang, tapi warnanya bukan coklat melainkan merah gelap. Akhir bab 5, malamnya Ibu Tika duduk sendirian di ruang makan. Di depannya ada 3 mangkuk nasi grombiang, 1 untuk Reno, 1 untuk Rina, 1 untuk Pak Darto. Ia menyuapkan sendok ke arah bangku kosong sambil berbisik, "Makanlah, semuanya sudah kuberikan untuk kalian." Dan di cermin ruang makan, terlihat 3 sosok samar duduk bersamanya. 2 menangis, 1 menatap penuh dendam. Rumah itu kini benar-benar sunyi setelah kematian Pak Darto. Suasana di rumah Ibu Tika berubah menjadi seperti kuburan yang bernyawa. Dinding-dindingnya lembab dan mengelupas. Udara di dalam rumah pengap, meski jendela dibuka lebar. Dari langit-langit, sering terdengar suara langkah kaki kecil yang berlari-lari, tapi tidak ada siapa-siapa. Warung masih buka seperti biasa, tapi pelanggan yang datang kini mulai aneh-aneh. Ada yang tidak punya bayangan, ada yang matanya putih semua, ada juga yang duduk diam menatap kosong sambil tersenyum tak berkedip. Namun bagi Ibu Tika, semuanya baik-baik saja. Ia bahkan semakin rajin memasak dan tertawa sendiri saat mengaduk kuah grombiang. Rina menghilang tanpa jejak di Semarang. Rina masih dirawat di rumah sakit jiwa, tapi kondisinya semakin memburuk. Setiap malam, ia berteriak menyebut nama ibunya, namun suaranya tidak seperti manusia biasa. Suaranya dalam, berat, dan menyerupai suara pria dewasa. Suster yang menjaga kamar Rina mulai takut. Mereka mengikat tangannya agar tidak menyakiti diri sendiri. Namun pada malam tanggal 13, tepat malam Jumat Kliwon, Rina menghilang, tanpa jejak, tanpa suara, tanpa bekas darah. Hanya dinding kamarnya penuh goresan kuku, membentuk satu kalimat. "Kita semua harus pulang." Di kasurnya, hanya ada kulit tubuh Rina yang tergeletak utuh. Seperti kulit ular yang sudah dikupas, kosong, tak ada daging, tak ada tulang. Dan dari jendela, terlihat jejak kaki kecil berlumur darah, berjalan menuju arah berat, ke arah Pemalang. Reno, api dari neraka. Sementara itu, di rumah, Reno semakin parah. Sejak kematian ayahnya, anak itu tak bisa bicara, tak bisa tidur, dan tak bisa berhenti menangis meski tanpa suara. Matanya selalu tertuju ke pojok kamar. Seakan ada sesuatu di sana yang mengintainya. Setiap malam, tubuh Reno menggigil seperti diserang demam. Tapi saat termometer dipasang, suhunya justru di bawah normal. Ia menggigil seperti mayat hidup, tapi matanya menyala merah tiap kali menatap ibunya. Ibu Tika sudah tak lagi peduli. Ia hanya terus memasak, tertawa, dan bicara sendiri. Sesekali ia menyuapkan nasi ke mulut Reno sambil berbisik, "Kau harus kuat, ibumu sudah korbankan banyak, sebentar lagi selesai." Namun malam itu, Reno melihatnya, jam-jam 2:17 dini hari, neraka. Terbuka langit Pemalang mendadak cerah, tapi tidak ada bulan, tidak ada bintang. Hanya awan kelabu yang diam menggantung di dalam rumah. Reno tiba-tiba bangun dan menjerit histeris untuk pertama kalinya sejak lama. Suara jeritannya seperti memanggil sesuatu atau menolak sesuatu yang datang dari dinding kamar. Mangkyul, tanggon hitam berlendir. Mereka meraih Reno, memegangi kakinya,
menariknya ke lantai. Lantai kamar mendadak membuka seperti rahang raksasa, menganga lebar dengan uap panas naik ke atas. Teriakan Reno menggema ke seluruh rumah. Ibu Tika terbangun, tapi dia tidak panik. Dia hanya tersenyum. Akhirnya, kau dijemput juga, nak. Kau lebih berharga daripada suapan grombyang manapun. Maafkan ibu. Tiba-tiba, api menyala sendiri dari bawah ranjang Reno, membesar dengan cepat dan menyambar ke tubuhnya. Reno menjerit, tubuhnya mengejang, dan terbakar hidup-hidup di atas tempat tidurnya. Tapi, yang mengerikan, api itu tidak merusak kasur, tidak membakar lantai, hanya tubuh Reno yang habis jadi arang. Jeritannya perlahan mengecil, dan akhirnya hening. Saat api padam, yang tersisa hanya segumpal daging gosong, dan mata Reno yang tidak terbakar masih terbuka, menatap ibunya penuh benci. Desa mulai resah keesokan harinya, kabar kematian Reno menyebar. Tapi anehnya, Ibu Tika tidak melapor ke siapapun. Ia menguburkan mayat anaknya di belakang rumah, tanpa izin. Tanpa pemakaman, warga mulai resah. Beberapa tetangga mengaku melihat Reno berkeliaran malam hari, berdiri di depan warung, menatap orang-orang yang makan sambil membawa kepalanya sendiri. Ada pula yang melihat Ibu Tika memasak sambil berbicara dengan tulang anaknya, seolah-olah masih hidup. Akhir bab 6. Malam itu, warung tetap buka. Tapi kali ini, tak ada satupun pelanggan manusia. Yang duduk di kursi adalah seorang wanita tua tanpa wajah, hanya rongga hitam. Dua anak kecil yang dari leher ke bawah adalah tangan-tangan kecil yang saling menjulur. Seseorang berpakaian seragam SD, tapi kepalanya besar seperti bantal berisi daging mentah. Dan Pak Darto duduk diam dengan leher terpelintir. Ibu Tika menyajikan mangkuk demi mangkuk. Tolong dinikmati, tamu-tamu setia. Tinggal satu jiwa lagi. Setelah itu, aku bebas. Dari dapur, terdengar suara langkah. Perempuan dengan rambut panjang basah berjalan perlahan. Itu Rina, tapi wajahnya kosong, matanya putih semua, dan darah menetes dari jari-jarinya. Ia duduk di meja, lalu berkata dengan suara ganda, "Sekarang, giliran ibu." Lampu padam, jeritan terdengar, dan darah mengalir dari bawah pintu warung. Sejak malam mengerikan itu, rumah dan warung Ibu Tika berubah menjadi tempat terkutuk. Warungnya masih berdiri, tetapi seperti tak terawat. Dindingnya penuh lumut, atapnya bocor, dan jendela-jendela tertutup debu tebal. Namun anehnya, aroma grombyang yang harum dan segar tetap menguar tiap sore, seolah masakan baru saja dimasak. Beberapa warga yang lewat, malam-malam mengaku melihat lampu di dalam warung menyala. Meski tahu persis bahwa semua penghuni rumah itu sudah mati, warga yang tak tahan lagi ketakutan mulai menyebar di lingkungan sekitar. Ada yang melapor melihat Rina berdiri di sumur umum tengah malam, menyisir rambut dengan jari putus-putus. Sambil menyanyikan lagu anak-anak, ada yang mengaku mendengar suara seseorang menggoreng sambil tertawa dari dalam warung. Padahal pintunya terkunci dari dalam. Dan ada pula yang memaksa masuk untuk menyelidiki. Tidak pernah keluar lagi. Hanya ditemukan sendal dan gumpalan daging basah di depan pintu dapur. Wartawan lokal datang 1 minggu kemudian. Datanglah Rendi, seorang wartawan muda dari Semarang, yang tertarik dengan kasus pesugihan warung ini. Ia menganggap semua itu hanya legenda yang dibesar-besarkan bersama rekannya, Andi. Ia datang malam hari, membawa kamera dan alat perekam. Mereka berdua masuk ke area rumah tanpa izin. "Tempat ini bau, tapi anehnya, aku lapar," ujar Andi sambil mengelus perutnya. Aroma kuah daging dan nasi hangat menguar dari celah jendela, padahal tak ada seorang pun di dalam. Randy menyalakan kamera. Pintu warung yang membuka sendiri saat mereka mendekat ke pintu warung. Tiba-tiba, pintu terbuka sendiri, tanpa suara, tanpa dorongan. Di dalam, lampu-lampu menyala. Meja-meja tertata rapi, dan di dapur terdengar suara orang mengaduk panci besar. Dengan langkah ragu, mereka masuk. Tidak ada siapa-siapa, tapi di atas meja sudah ada 2 mangkuk nasi grombyang, lengkap dengan kerupuk dan sambal. Seolah mereka memang sudah ditunggu. Andi, yang sudah lapar sejak tadi, langsung menyantap nasi itu tanpa pikir panjang. Namun, baru suapan keempat, matanya mendadak membelalak. Ia memegangi perutnya, jatuh dari kursi, dan menggeliat seperti orang kejang. Eak, mulutnya berbusa, dan perutnya bergetar sendiri dari dalam. Randy panik, mencoba menolong, tapi ia melihat sesuatu keluar dari mulut Andi, alat-alat putih, hidup merayap keluar dari tenggorokan sahabatnya. Dan dari dapur, muncul suara wanita. "Makan dulu, biar kenyang, biar jadi bagian dari mereka." Ibu Tika
Tapi bukan seperti dulu. Tubuhnya kini tinggi kurus seperti tiang, dengan kulit menggantung dan wajahnya seperti lilin meleleh. Rambutnya panjang menyentuh lantai, dan di tangannya menggantung kepala Reno. Perangkap iblis Randy berusaha kabur, tapi pintu warung menutup sendiri dan terkunci. Semua jendela tiba-tiba berdarah, seperti daging mentah dipaku di sana. Ruangan berputar, dan dinding berubah menjadi tembok daging berdenyut seperti jantung. Lantai berubah lengket, meja-meja berubah menjadi tulang-tulang rusuk manusia. Ibu Tika berjalan mendekat. Kau sudah masuk. Tak ada jalan keluar. Setiap yang duduk di meja ini harus bayar. Tiba-tiba Rina muncul dari dapur. Tubuhnya menggeliat seperti ular dan mulai merangkak ke arah Randy sambil tersenyum lebar. Di mulutnya tumbuh jiji-jiji kecil seperti rahang ikan piranha. Randy menjerit dan memukulnya, tapi pukulannya menembus tubuh seperti udara. Ibu Tika lalu mendekatkan wajahnya ke kamera Randy dan berbisik, "Katakan ke dunia luar, ini bukan warung biasa. Ini warung penebus darah, dan siapapun yang makan di sini akan kelaparan selamanya." Pagi yang membeku esok harinya, warga menemukan kamera Randy tergeletak di depan warung, penuh darah. Rekaman terakhir memperlihatkan Andi muntah darah, Randy menjerit, dan sebuah bayangan tinggi seperti wanita berkepala tiga merayap di dinding warung sambil tertawa. Setelah kejadian itu, warung ditutup oleh warga dan dipasangi garis polisi. Namun, setiap malam, suara penggorengan dan aroma daging hangat tetap tercium. Dan siapapun yang lewat akan merasa lapar, haus, dan ingin masuk. 3 warga desa sudah hilang setelah mencoba memeriksa tempat itu. Kutukan menular seminggu kemudian. Seorang penjual makanan keliling bernama Pak Asep membeli meja bekas dari warung itu. Ya, tidak tahu asalnya. Setelah beberapa hari, warung kaki limanya selalu ramai. Orang-orang bilang nasi gorengnya sangat enak, padahal ia hanya pakai bumbu biasa. Namun, satu malam, ia mimpi bertemu seorang wanita bermuka gosong yang berbisik, "Giliranku sudah selesai. Sekarang, kamu." Akhir bab 7. Warung Grombyang Iblis kini tidak hanya ada di Pemalang. Ia bisa pindah, bisa tumbuh, dan bisa muncul di kota mana saja, selama masih ada orang yang lapar, selama masih ada yang ingin jalan pintas. Pesugihan tidak mati, ia hanya berganti dapur. Sudah hampir 2 bulan sejak tragedi yang menimpa keluarga Ibu Tika. Warung itu kini ditutup secara resmi. Papan kayu dipaku menutupi pintu, kaca-kaca ditutup dengan sengkaratan, dan halaman depan dipenuhi rumput liar yang menjulang tinggi. Namun, bau kuah Grombyang itu masih tetap ada, menguar tiap sore, menjalar lewat sela-sela rumah warga, memanggil. Warga desa mulai bermimpi buruk. Mimpi tentang kepala manusia yang direbus dalam panci, tentang anak kecil yang berbisik di telinga mereka saat tidur, dan tentang wanita tua dengan tangan berdarah membawa mangkuk nasi panas. Mereka tahu, warung itu belum selesai. Pintu warung yang terbuka kembali malam Jumat Kliwon. Hujan deras mengguyur Pemalang. Petir menyambar berkali-kali, dan angin meniup pohon-pohon seperti akan merobohkan rumah. Di tengah malam itu, warga yang masih terjaga mendengar suara pintu berderit dari arah warung. Tak ada yang berani melihat keluar, tapi semua tahu, warung Grombyang Ibu Tika telah terbuka kembali. Dan saat pagi datang, papan kayu penutup pintu sudah terlepas sendiri, tergeletak di tanah. Pintu warung terbuka sedikit, dan dari celah itu, tampak 2 mangkuk nasi Grombyang tersaji di atas meja, masih hangat. Beruap, bangkitnya para tumbal warga yang pernah makan di sana, mulai mengalami kejadian aneh. Pak Suraji, pensiunan guru yang dulu sering sarapan di warung itu, ditemukan tergantung di dapur rumahnya, dengan lidah terjulur dan wajah tersenyum aneh. Di dinding, tertulis dengan darah, "Saya kenyang sekarang." Bu Darsi, tetangga yang dulu memuji rasa empal warung itu, mengiris tubuhnya sendiri saat memasak, sambil menyanyikan lagu Jawa pelan, "Siji loro telu, tangi-tangi saka kubur." Dan malam itu, semua orang yang pernah menjadi pelanggan tetap warung itu, baik hidup atau yang sudah meninggal, berkumpul di dalam warung. Mereka bangkit. Tubuh-tubuh yang telah mati kembali berjalan. Ada yang tidak berkepala, ada yang berdarah terus-menerus dari mata, ada yang ususnya menjuntai seperti mie basah, tapi semuanya tersenyum. Mereka duduk di bangku, menanti giliran disajikan makanan, dan dari dapur, Ibu Tika muncul kembali. Wajahnya utuh, matanya hitam legam. Rambutnya disanggul rapi. Ia mengenakan celemek putih berlumur darah segar. "Selamat datang kembali, pelanggan setia. Hari ini kita makan bersama." 1 tumbal tersisa, namun ternyata ada 1 tumbal yang belum sempat dikorbankan.
Pak Lulu, pesaing utama warung Ibu Tika yang dulu dirasuki rasa iri dan dendam. Pak Lulu sebenarnya sudah pindah jauh ke Tegal sejak warungnya bangkrut, tapi malam itu ia mendapat mimpi. Reno, anak Ibu Tika, berdiri di ujung tempat tidurnya, membisikkan kata-kata dengan lidah terbakar. Gilirannya ayah, kau harus gantikan ibu. Pak Lulu terbangun dalam keadaan basah kuyup, meski kamarnya kering. Dan di meja makan rumahnya, sudah ada sepiring nasi grombyang, masih hangat. Perjalanan menuju neraka entah apa yang merasukinya. Pak Lulu pulang ke Pemalang malam itu juga. Ia naik motor bututnya, melewati hujan dan badai, menuju tempat yang seharusnya sudah ia lupakan. Begitu sampai di depan warung, jam menunjukkan jam 1:13 dini hari. Warung itu terang benderang, lampu menyala, bau daging menyiang, dan suara musik gamelan mengalun pelan dari dalam. Dengan langkah berat, Pak Lulu masuk. Di dalam, ia melihat semua wajah yang pernah dikenalnya, dan semua telah mati. Di meja paling ujung, Ibu Tika duduk sambil tersenyum, di sampingnya Reno dan Rina. Dengan tubuh tak utuh dan mata kosong, "Selamat datang, Pak Lulu," bisik Ibu Tika. Akhirnya, semua lengkap. Pak Lulu ingin berbalik dan lari, tapi tubuhnya terkunci. Kakinya seolah tertanam di lantai. Dan dari dalam dapur, muncul panci besar mendidih dengan tangan-tangan hitam yang mengaduk isinya. Tiba-tiba, tubuh Pak Lulu terangkat sendiri ke udara, dibawa oleh kekuatan tak kasat mata. Lidahnya terjulur, dan matanya melotot saat tubuhnya dilempar ke dalam panci itu hidup-hidup. Jeritannya memekakkan telinga, tapi semua pelanggan hanya tertawa. Kutukan yang terus hidup malam itu menjadi malam paling sunyi di desa. Namun, harinya, warung itu tampak lebih indah dari sebelumnya. Catnya baru, lampunya terang, dan papan nama berganti, Warung Grombyang Tika dan Keluarga, rasa yang tak terlupakan. Orang-orang luar kota mulai berdatangan, wisata kuliner, tapi mereka tak tahu. Setiap suapan membawa bagian dari dosa. Setiap mangkuk membawa satu nama ke daftar tumbal selanjutnya. Dan mereka tak tahu, jika suatu hari, mereka akan duduk di meja yang sama dengan para hantu. Akhir bab 8. Warung itu sudah bukan milik manusia lagi. Ia adalah milik kegelapan, milik iblis, yang kelaparan. Dan setiap manusia tamak, tergoda, atau lapar, akan menemukan jalan menuju meja itu, meski tanpa sengaja. Beberapa bulan setelah warung Grombyang Ibu Tika dibuka kembali, pengunjungnya makin ramai. Tak hanya warga lokal, tapi juga wisatawan luar kota, food vlogger, bahkan orang-orang kaya yang mencari rasa otentik dari resep turun-temurun. Mereka tidak tahu bahwa setiap sendok nasi yang mereka telan adalah bagian dari ritual pemberian makan kepada arwah. Tapi kali ini, ada seseorang yang datang bukan untuk makan. Datangnya seorang dukun namanya Mbah Rono. Usianya lebih dari 70 tahun. Tinggal di Kuningan, dekat tempat pesugihan awal Ibu Tika memulai perjanjian. Mbah Rono pernah memperingatkan orang-orang agar tak main-main dengan jin pemakan janin yang dikenal dengan nama Jin Lams. Ia tahu, begitu pesugihan diterima dan pengorbanan dilakukan, tak ada jalan kembali. Namun, ada satu cara terakhir. Meja terakhir. Sebuah ritual kuno, di mana Roro yang terjebak bisa dibebaskan. Jika seseorang berani memakan seluruh sajian terakhir tanpa meninggalkan remah apapun di tengah malam, sendirian, tanpa takut, jika gagal, nyawanya jadi tumbal selanjutnya. Dan malam itu, Mbah Rono datang ke warung Ibu Tika. Duduk di meja neraka jam, menunjukkan 00,0 tepat. Mbah Rono masuk ke dalam warung. Warungnya masih terlihat biasa, lampu kuning temaram, aroma daging yang menggoda, dan meja-meja kosong. Tapi saat ia masuk, semua lampu padam, dan puluhan mata merah menyala di kegelapan. Satu persatu, arwah tumbal bangkit dan duduk di bangku masing-masing. Ada Reno dengan kepala pecah, Rina dengan tubuh remuk, Andi dan Randy, wartawan yang hilang. Bahkan Pak Lulu, duduk diam, matanya kosong. Di tengah warung, hanya ada satu meja kosong. Di atasnya ada satu mangkuk grombyang, berisi nasi, empal, daging, dan kuah kehitaman yang beruap. Meja terakhir, Mbah Rono duduk perlahan. Tangan tuanya bergetar. "Kalian ingin bebas?" gumamnya. "Maka biar aku yang menanggung semua ini." Ia mulai makan, satu sendok, dua sendok. Setiap suapan terasa seperti api membakar kerongkongannya. Suara-suara mulai berdengung di sekitarnya. Jeritan, tangisan, bisikan, ratusan arwah merintih, tertawa, dan menangis bersama. Ibu Tika kembali saat sendok X. Dari dapur keluar sosok yang selama ini memimpin semua ini. "Ibu Tika,
tapi kini tubuhnya telah berubah sepenuhnya. Wajahnya seperti patung tanah liat yang pecah, mulutnya berisi jiji-jiji tajam tak beraturan, dan di tangannya menggantung janin hitam berlumuran lendir. "Berhenti makan, tua bangka!" teriaknya. "Mereka milikku, semua milikku." Namun Bahrono tak menggubris. Ia terus makan, meski darah mulai keluar dari hidung dan telinganya. Matanya nyaris buta, jantungnya berdetak seperti genderang saat suapan terakhir masuk ke mulutnya. Langit-langit warung terbuka, angin kencang menyerbu dari segala arah. Semua arwah menjerit, dan tubuh-tubuh hantu mulai terbakar oleh cahaya putih dari atas. Reno dan Rina menatap Mbah Rono dengan air mata mengalir. "Terima kasih," bisik mereka. Sebelum menghilang seperti abu, perjanjian berakhir. Ibu Tika meraung seperti binatang liar. Tubuhnya terbakar dari kaki, tangan, lalu wajahnya meleleh. Jin Lamis muncul dari balik punggungnya, sosok besar hitam, legam, mata berapi, dan taring seperti tombak. Namun saat ia hendak menerkam Mbah Rono, meja tempat Grombyang disajikan meledak terang, memancarkan cahaya menyilaukan yang menghancurkan makhluk itu seketika. Jin Lamis meledak jadi abu. Ibu Tika hilang, warung mulai runtuh, dinding-dinding retak, keju, dan dalam beberapa detik, bangunan itu lenyap. Warung yang tak pernah ada esok harinya. Warga Pemalang dikejutkan oleh satu hal. Warung Ibu Tika tidak pernah ada tanah itu kini. Lapang dan kosong, seperti tak pernah dibangun apapun di atasnya. Tidak ada sisa pondasi, tidak ada kayu, tidak ada jejak, namun mereka semua tahu. Mereka pernah makan di sana. Mereka pernah mencium aromanya. Mereka pernah merasakan keanehan, namun hanya satu orang yang mengingat semuanya. Barono, ia kini duduk di depan rumahnya di Kuningan, tubuhnya lemah, matanya nyaris buta. Tapi ia tersenyum, karena pesugihan itu telah diakhiri. Untuk sekarang, epilog, meja 03 bulan kemudian, seorang pria muda bernama Dani membuka warung nasi Grombyang di pinggiran kota. Ia mengaku mimpi diberi resep turen temuren oleh wanita tua tak dikenal. Warungnya ramai, masakannya luar biasa. Tapi ada satu hal aneh. Satu meja di pojok warungnya selalu kosong, tak pernah ditempati. Tertutup kain putih, dan tiap malam ada suara mangkuk bergeser sendiri di sana.